TNPL. Di sini kita akan sharing-sharing tentang bagaimana arti PHP, terus cara kerjanya gimana, terus cara fungsinya gimana, terus apa aja jenis-jenisnya. Ini kita jelasin secara perlahan ya kan. Jadi biar kita tuh sharing-sharing bareng buat kita sama-sama pemula gitu. Jadi yang pertama tuh pengertian PHP. Nah, pengertian PHP itu apa sih? Kan kita belum tahu nih. Jadi singkatnya PHP itu Hypertext Protocol. Awalnya PHP merupakan singkatan dari Personal Home Page gitu. Tapi karena fungsinya makin berkembang, namanya diubah tuh jadi PHP. Bahasanya tuh scripting open source yang digunakan untuk membuat halaman web yang dinamis. Artinya awal halaman web biasanya diubah mengikuti data dari input pengguna. Jadi di dalam PHP itu nggak ditampilin ke user. Jadi PHP itu untuk kayak kita nyari sesuatu terus dia nyariin kemudian ditampilin lagi. Jadi HTML-nya tuh bersifat statis. Terus PHP-nya itu untuk menampilkan data pengguna, mengambil data dari database, terus melakukan penghitungan juga bisa, membuat sistem login, dashboard dan lain-lain. Terus berikutnya, nah ini cara kerjanya. Jadi ini cara kerjanya dari PHP itu. Jadi kita mencari, terus PHP itu yang nyariin, terus nyariin dari database, terus masuk database ngirim ke PHP, terus ke PHP, terus ke Apache juga bisa, ke HTML juga bisa, terus kemudian dari Apache itu dia ngirim ke kliennya atau usernya yang kita ini gitu. Jadi kalau kita cari di mana, suruh tolong menampilkan halaman profil saya. Jadi nanti dia langsung mengolah, jadi mencarikan profil, terus PHP. Kemudian nah ini bisa caranya gitu loh. Jadi dari sini, dari klien web itu, kemudian server web servernya tuh nyari ya kan. Kemudian di sini ini kita mulai nyari database, nyari PHP-nya, nyari di database ini, kemudian dia ngirim lagi ke server web. Jadi habis dari server web dikirim lagi gitu. Jadi ditampilin. Jadi gunanya dia tuh untuk menampilkan yang dicari oleh klien. Terus kemudian nah ini kunci dasar, kuncinya. Jadi menampilkan permintaan, terus menampilkan hasilnya tuh. Ini di misalnya di Chrome, Forex atau Safari tuh. Ini kalau di server web mendengarkan permintaan, mengakses traffic, mana yang menyerahkan file PHP. Terus ini PHP interaksi ini mengeksekusi kode PHP dan menghasilkan HTML. Terus database, nah jadi dikaitin ke database juga, jadi buat nyarinya gitu.
Kemudian nah ini file PHP. Jadi file terdiri dari teks HTML, CSS, terus file PHP mempunyai action PHP, PHP 3 atau PHP HTML. Script PHP dapat ditemukan dalam kode HTML. Jadi PHP itu di dalam kode HTML-nya gitu. Nah, nih kayak gini. Jadi sebelum PHP ini kita juga bisa ngetik di HTML-nya. Jadi dimasukin doc tab HTML, terus body, terus H1, word, terus P. Nah, nanti itu tulisannya apa gitu, di slash miring terusnya apa. Ini misalnya di sini kode PHP di sini, jadi nanti keluarnya ya ini kode PHP di sini. Terus nah ini itu satu baris. Terus ini komentar juga pakai bintang, sama hampir sama kayak di HTML, tapi HTML kan ada slash. Terus ini struktur dasar script HTML PHP. Jadi pertama tuh tag pembuka tuh kayak tadi ini tag pembukanya PHP. Jadi ini PHP, kemudian kode PHP-nya. Jadi misalnya disuruh apa gitu, nanti saya belajar PHP terus tag koma, nanti juga keluarnya itu. Terus ini tag ini secara ya ini untuk penutupnya lah. Jadi kalau ada pembuka harus ada penutup gitu. Ini penutup dari PHP-nya. Kemudian variabel adalah tempat untuk menyampaikan data, ciri-cirinya. Terus diawali dengan tanda S, terus tidak boleh diawali dengan angka, tidak boleh bukan huruf, angka, dan underscore. Bersifat akses sensitif, huruf kecil atau huruf besar berbeda. Jadi kalau misalnya beda huruf aja ntar gak bisa. Terus ini datanya dimasukkan loosely artinya tipe data akan mengikuti nilai yang diinginkan, string, integer, float. Terus ya ini kan nilai-nilai tuh. Terus ini boolean, array, dan lain-lain, float, bold gitu. Jadi itu guys. Kemudian nah ini contohnya buat contoh data. Nah, ini kan diawali dengan tanda ini. Jadi kalau misalnya string text Faris ya, bisa nama saya Faris gitu. Jadi ini nama saya keluarga. Terus ini kota. Terus kalau misalnya integer ya jadi angka, misalnya 20 pokoknya angka. Jadi kemudian kalau float itu angka desimal. Jadi float itu angka desimal. Terus ini array ya buat kumpulan data gitu. Ini contoh-contohnya aja buat saudara. Jadi nanti keluarnya itu tuh. Nah, contoh variabel data biar ya, tidak bisa nama. Terus nah ini tidak bisa pakai spasi, jadi harus ada tanda serif bawahnya. Nah kalau ada spasinya nanti nggak bisa jalan, harus satu gitu. Jadi misalnya nih nama aja itu nanti udah keluar. Kalau nama Anda nggak dikasih serif bawah,
nanti nggak keluar. Kalau kasih disambung juga kayaknya bisa gitu. Terus kota tuh valid huruf semua gitu. Jadi kalau nah terus ini kenapa bisa gini, jadi ini pakai itu kan bisa diawali penulis dan angka. Terus ini contoh-contohnya, saudara tidak boleh menggunakan awalan angka, jadi kayak gini baru angka gitu. Terus menampilkan data, gunakan perintah print atau echo print dan print data itu digunakan. Nah ini ada bedanya gitu. Jadi echo tuh jika hanya diinginkan menampilkan output biasa, lebih fleksibel dan cepat. Jadi kalau echo tuh buat cepat, lebih fleksibel. Terus kalau print butuh return to value, misalnya untuk ekspresi atau debugging tertentu. Terus ini fitur-fitur yang nggak ada di masing-masing gitu, jadi semua punya kelebihan dan kekurangan. Terus outputnya sama bisa, terus return value yang echo nggak bisa, terus yang print bisa. Terus kecepatannya lebih cepat lebih cepat echo, sedangkan yang print itu lebih lambat gitu. Multi output itu bisa di echo, sedangkan di print tidak bisa. Fleksibilitas lebih fleksibel yang echo dari. Terus kalau yang di print dia lebih sederhana. Nah ini buat tanda-tandanya, jadi setiap ini beda-beda. Penjumlahannya tuh yuk pakai tanda plus, cuman berbeda perkalian, terus pembagian, modulus, terus pangkat. Jadi kalau ini tanda-tanda ini buat penjumlahan. Terus kalau buat kayak dan, or, atau not itu pakainya yang bentuk Q itu Q kecil. Kalau or itu strip 2, kemudian kalau not itu tanda seru. Nah ini contoh buat kayak ini contoh sama dengan 10, mengisi nilai 10 ke variabel. Nah jadi ini tambah dengan add kayak 10 tambah 10, terus ini 5, jadi 5 kurang 5 gitu. Terus ini strip 5, jadi kayak dibagi terus dikurang modus sisa bagian. Sama dengan menggunakan string gitu. Terus ini yang tadi ini buat tanda-tandanya, tanda G kecil itu dan, terus tanda seru petik ini pokoknya itu. Terus itu buat ngisi awalnya files, terus n ya dilambangkan dengan n biasa bahasa Inggris. Terus R itu nih true jika hanya salah satu true
bukan tujuan. Jadi itu kemudian nah ini buat contohnya ya. Jadi pertama sini HTML nya bukan, habis itu diawali dengan tanda titik, terus nah dan HTML masih body terus PHP dulu, pembukaan tadi kan, terus teks 1 ini misalnya halo saya Sylvia, kalau nama kalian ya halo nama saya siapa gitu. Terus teks 2 nya itu mari belajar, nanti di situ nanti tulisannya juga saya Damar, terus saya mau belajar, ini kalau mau belajar, terus tutup. Nah ini teks 1 teks 2 baru tutup kurung. Jadi misalnya kalau ada 3 ya teks 3 gitu, terus ini ditutup. Oke, mungkin itu bisa penjelasannya. Jadi dia itu kesimpulannya PHP itu dia kayak tugas yang mencarikan gitu. Jadi misalnya kita mau ini nih, carikan, udah dicarikan sama dia di gudang misalnya, terus dikasih ke yang nyari, terus kita tampil tuh barangnya gitu, dikasih tahu barangnya apa gitu. Mungkin itu yang saja yang bisa saya sharing kepada kalian. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Kita jumpa video berikut lagi. Kalau mau tanya-tanya komentar saja.